Halo guys, balik lagi di edisi ngebut episode 4 Steering Wheel ID. Mungkin agak beda ya kali ini, karena gue sebagai admin lainnya dari Steering Wheel bakal nemenin temen gue untuk ngebahas experience dia selama nonton langsung F1 di sirkuit Albert Park, Melbourne, Australia. Mungkin gak lama, langsung kita mulai kali ya. Sikat bos, let's go. Oke Dil, gimana sekarang keadaan lo Dil? Kabar baik sih, gue ya di sini di Melbourne lagi masuk ya udah lama sih musim gugur jadi agak dingin aja. Waktu kemarin race pun juga sebenarnya cuacanya lumayan dingin sih, tapi ya kabar sih baik-baik aja. Alhamdulillah. Puasa aman puasa? Puasa aman. Kalau puasa jam puasa tuh di sini sama di Jakarta itu mirip-mirip sih. Bahkan nanti makin akhir puasa tuh lebih cepat di sini puasanya karena gue nanti di akhir-akhir tuh subuh sekitar 5:30 gitu, 5:30 pagi. Terus maghribnya juga jam 5:30 juga gitu. Jadi kayak 12 jam gitu loh puasa. Mungkin dari kalau misalnya kita lihat di akun Instagram kita gitu ya, di Steering Wheel banyak yang nanya, "Kak, boleh just tip nggak Kak?" Tapi kan kayaknya kita ngerespon kalau misalnya ternyata lu belum balik nih. Boleh cerita nggak lu sebenarnya di sana ngapain sih gitu? Banyak bener yang di Instagram tuh nanya, "Just tip Kak, just tip," gitu. Tapi sayang sekali nggak bisa just tip karena gue emang tinggal di sini gitu. Gue tinggal di Melbourne. Ini berarti tahun keberapa lu ada di Australia? Gue tahun kedua gitu. Gue tahun lalu di Australia tuh gue nggak di Melbourne dulu, awalnya di Canberra. Nah tapi gue Canberra tuh kuliah. Gue tahun kedua gitu. Gue tahun lalu di Australia tuh gue nggak di Melbourne dulu, awalnya di Canberra. Nah tapi gue Canberra tuh kuliah, terus gue lulus. Nah abis itu gue dapet kerjaan di Melbourne, baru gue pindah ke Melbourne. Jadi gue beruntung banget sih, maksudnya pindah ke Melbourne. Jadi ya nggak cuman ada event F1 doang nih gitu, tapi ada event-event olahraga lainnya gitu yang emang bergengsi dan bisa gue datengin juga gitu. Ini kan tahun kedua lu di Australia gitu ya. Kenapa tahun lalu nggak nonton F1? Mungkin gue masih kuliah ya waktu tahun lalu tuh, masih ngambil master ya. Jadi kayak gue di Canberra ke Melbourne itu juga ya sebenarnya jaraknya juga utama sih gitu karena lumayan jauh. Terus kayak kalau gue bolak-balik gitu ya sebenarnya naik pesawat tuh gak lama ya, tapi budgetnya lagi mahal gitu naik pesawat, apalagi di deket-deket event besar gitu. Mungkin buat budget transportnya bisa $300-400 sendiri, belum sama nginepnya gitu ya. Dan gue pasti harus balik cepet lagi ke Canberra karena harus ada kelas atau apa gitu. Ya udah, jadi gue sebenarnya dengan berat hati banget tuh tahun lalu nggak nonton, padahal bisa banget kalau mau nonton gitu. Apalagi tahun lalu kayak tahun pertama ada race setelah ini kan, setelah COVID kan gitu. Dan Ferrari menang waktu itu. Pasti rame banget tuh kalau Ferrari menang. Ferrari menang, Max retired ya. Nggak apa-apa dia retired di situ. Yang penting dia juara dunia juga. Siapa tahu kalau dia menang di situ dia malah nggak juara dunia. Ya nggak ada yang tahu lah. Kutukannya lagi ada di Max sekarang gitu ya. Kalau misalnya kita lihat 3 tahun terakhir, patternnya sama nih gitu kan. Antara Hamilton, Leclerc sama Max nih 3 tahun belakang nih patternnya sama nih. Nah nggak tahu nih Max bakal kena kutukan atau berhasil dia patahkan gitu kutukannya. Tapi kutukannya nggak cuman dari sana. Kan 2020 mungkin nggak tahu ya, Bottas mungkin masuk nggak? 2019 Vettel kemasuk. Nah awal-awal musim mereka bagus-bagus tapi nggak dapat juara dunia. Jadi kutukannya bukan cuma tiga pattern menang sama, tapi kutukan juara pertama kalinya ya. Iya gitulah. Tapi Red Bull terlalu kencang sih musim ini. Jadi mungkin mematahkan kutukan. Let's see. Ya semoga lebih berwarna lah ya, nggak cuma Max terus yang menang. Baru 3 race. Jadi kita lihat. Karena mungkin
kalau kita lihat banyak yang langsung agak kesel ya gitu pas Max menang dan dengan restart dia yang kontroversi gitu ya. Itu banyak ya di akun kita ya yang marah-marah, ada yang sedikit toksik juga, tapi ya nggak apa-apa, itu kan apa ya, luapan hati ya. Ya emang sebenarnya ya nggak pengen membosankan juga sih gitu. Maksudnya kalau melulu dia yang menang kan mungkin agak ngebosenin ya. Kecuali kayak menurut gue nih, ini menurut gue season lalu meskipun Max mencatatkan rekor 15 kali kemenangan dalam semusim, tapi nggak semua sih, kayak banyak kemenangan tuh yang didapetin si Max tuh yang lumayan susah payah gitu loh. Gitu. Jadi kalau gue bandingin sama Hamilton waktu mendominasi banget tahun berapa ya? 2020 kali ya. Gitu. Gue akan bilang lebih susah Max tahun lalu sih, meskipun jumlah kemenangannya lebih banyak. Ya, setuju sih gue. Nggak, kita jangan ngomongin Dil, jangan ngomong kita dukung siapa Dil, biar terbias soalnya. Gue nggak dukung tim manapun nih. Makin kesini tuh gue kayak ngelihat F1 tuh ya udah keseluruhan aja gitu. Iya anjir, gue juga lagi semenjak Vettel pensiun rap. Nah, Enggak, maksudnya pas Vettel pensiun kayak Aston Martin dia bagus kaya anjir. loh dia mungkin kayak Schumacher waktu di Mercedes dulu. Kan Iya Schumacher pergi, Mercedes langsung terus. Bener sih. Sekarang Aston Positif Martin. ya itu. Iya, itu kontribusi Berkat Vettel inspektor pasti Sep besar. lah. Iya, pasti kontribusinya besar. Gitu. Iya. Dan Lu kenapa lu? mungkin Sep bakal balik pas Audi masuk F1. Sep balik apa enggak itu masih jadi misteri ya. Kita sebagai banyak, nggak kita doang sih, maksudnya nggak cuma fans Vettel doang, tapi kayak fans F1 tuh merindukan Vettel sih. Ya kan, kayak ya dengan dia dari bukan bad guy ya, apa ya bahasanya ya, dari yang dibenci menjadi benar-benar yang dicintai gitu loh pas di akhir-akhir gitu kan. Iya. Kayak villain dulu sempat jadi villain di F1 lah gitu ya. Bener kayak orang bener-bener kayak ya sikap dia gitu ya, nggak cuma buat F1 doang kan, sekitar lingkungan, komunitas segala macam, dia bener-bener bikin suatu gebrakan sih. Tapi balik lagi kayak sebenarnya gimana sih lu pas waktu nonton F1 gitu kan? Ini F1 nonton lu pertama kali atau udah pernah sebelumnya nih? Nah, kemarin tuh pertama kali gua nonton di sirkuit gitu. Jadi sebelumnya belum pernah, dan kemarin mungkin kalau apa ya, temen-temen nggak terlalu paham gitu ya kalau tiketing F1 tuh gimana. Jadi ada dua lah intinya. Maksudnya sebenarnya ada banyak sih jenis tiketnya, tapi yang umum tuh ada yang general admission atau di Melbourne kemarin disebutnya Park Pass, sama grandstand tuh yang di tribun gitu. Nah, gue sendiri sebenarnya cuma dapat yang Park Pass ini, yang general admission doang, yang masuk biasa aja gitu. Jadi selama nonton kemarin gitu, kalau pada mantengin story, yaitu nggak ada story dari tribun karena emang gue nggak di sana gitu. Iya. Walaupun nggak ada story dari tribun, menurut admin lainnya gitu ya, menurut gue gitu ya, itu juga sih emang vibes-nya beda sih antara nonton langsung dan nonton di TV gitu ya. Karena apa ya, lu bisa dengan orang-orang banyak gitu ya, dengan orang yang benar-benar suka F1 ya, entah karena menurut gua F1 kayaknya dibagi benar-benar yang pure dia suka motorsport, dan ada yang benar-benar fans dari DTS gitu ya. Ya nggak bisa dipungkirin lah, karena emang hype-nya DTS tuh emang kenceng banget sih. Dan tetap sih kayak lo ngeliat, walaupun akhirnya cuma lewat segelintir mobil lewat sebentar doang, tapi kayak beda aja sih. Betul. Ya persis yang lu bilang tadi gitu ya, itu terjadi sebenarnya di pengalaman gue nonton di Melbourne kemarin. Itu bukan di race sih, gue kayak di, kalau nggak salah di quali ya, itu gue ketemu bapak-bapak yang udah lumayan tua gitu, berumur,
itu dia ngerti banget soal F1 gitu. Kayak dia komentarin tim Williams karena gue pakai jaket ini kan waktu datang kemarin tuh karena dingin. Terus ya dia tahu performance-nya Williams kayak gimana. Maksudnya dengan dia cerita kayak gitu kan mengindikasikan dia tahu Williams sedang di bawah saat ini, tapi dia pun tahu kalau tahun-tahun sebelum Williams tuh pernah merajai F1 gitu. Dan singkat cerita dia izin ke gue boleh nggak nyelak antrian buat anak gue gitu, karena anak gue yang tadinya nggak mau nonton di sirkuit jadi mau nonton di sirkuit gitu gara-gara Netflix gitu. Dia sendiri yang ngomong tuh gara-gara Netflix Drive to Survive. Jadi itu dalam satu case aja udah ketemu dua profil penonton yang berbeda gitu. Menarik sih memang. Ya kita tahu lah kayak di kemarin katanya ini ya di Australia mencatatkan jumlah penonton terbanyak ya. Ya berapa ratus ribu ya di total kayaknya 444 ya 444 gitu ya. Tahun lalu tuh nggak cuman sih tahun lalu kalau nggak salah 400 tok gitu, 400.000 total pas gitu ya. Itu pun kayaknya mencatatkan rekor di Melbourne karena sebelum tahun 96 kan Grand Prix Australia bukan di Melbourne kan di Adelaide ya. Itu ya gue sempat browsing juga tapi dari Wikipedia sih gitu. Tapi meskipun Wikipedia biasanya ya lumayan inilah terpercaya lah. Itu dia 520.000 apa di Adelaide. Gue lupa tahun berapa exactnya, tapi ya itu rekor terbesarnya sih di sana gitu. Cuman still 444.000 tuh itu berasa banget sih, apalagi waktu race-nya ya. Sebagai penonton Park Race tuh spot gue tuh kayak ini banget, aku udah kayak pepes banget tuh, genjat-genjatan banget. Tapi iya penontonnya sih kayak bener-bener saling respect satu sama lain ya, nggak ada tragedi apa-apa gitu. At least yang gue alamin nih, gue nggak kayak sampai gontok sama orang gitu, karena mungkin intentionnya kayak niatan datang ke sana tuh sama semua gitu loh, nonton racing, nonton F1 gitu ya. Jadi kayak saling ngerti aja gitu, nggak ada gontok-gontokan sama penonton gitu, enggak sih. Kalau gue baca nih ada 419.000 secara total gitu ya. Di race day-nya tuh 128.000. Dan di 2023 ini ada 444.000 dengan 131.124 orang di race day-nya. Gokil sih. Dan ternyata emang nggak cuma F1 doang yang kemarin di sana ya. Ada beberapa event lain ya. Betul. Ya jadi kalau untuk kemarin itu ya pastinya ada F3 dan F2 juga. Itu untuk pertama kalinya kedua gelaran itu diselenggarakan di Melbourne gitu ya. Terus ada Porsche Carrera Cup, itu juga lumayan seru sih gue nontonnya. Dan ada Supercars tuh kayak ajang balapan ya nasionalnya di Australia kali ya. Jujur gue gak terlalu ngikutin ya, tapi kalau gue lihat dari mobil-mobilnya itu kayak sponsor-sponsor yang nempel di body-bodinya itu bener-bener merek-merek lokal Australia semua gitu kebanyakan. Dan ini seru juga sih karena dia mobilnya tuh ada kayak Ford, terus apalagi yang gue inget sih Ford Mustang itu ada banyak gitu ya di race itu. Jadi ya bener-bener di race week itu rangkaian race banyak banget gitu. Selain race yang kompetisi, ada juga yang kayak ya showcasing mobil-mobil tua gitu. Terus ya pastinya ada replika mobil gitu yang kita taruh di story juga tuh gitu. Jadi bener-bener celebrating racing lah gitu, merayakan balapan gitu. Fakta menarik bahwa pertama kali Albert Park itu ada di tahun 96 dan pemenang pertamanya adalah si Damon Hill. Pas waktu itu dia bawa Williams. Dan di season itu Damon Hill juara dunia bukan ya? 96? Iya. Nice. Jadi kalau buka IG-nya kan 96 F1 Champ. Nah, karena dia emang cuma satu itu kan. Iya, dia juga cuma dapat gelar satu doang.
Iya. Oke, aku nanya lagi tadi. Mungkin mungkin lu bisa ceritain kali experience lu selama lu 4 hari gitu ya di di Albert Park. Mungkin lu bisa ceritain experience lu gimana sih gitu, serunya gimana, dan kayaknya sempat hujan ya, terus lu ketemu driver itu, boleh lah diceritain, kayaknya teman-teman pasti pada penasaran nih. Yes. Oke. Ini gue coba secara singkat kali ya, karena pasti banyak banget yang bisa diceritain gitu. Mungkin awalnya dari Kamis dulu. Kamis tuh sebenarnya nggak banyak rangkaian ya, dan itu awalnya gue juga nggak berniat datang Kamis, cuman kayak gue ngerasa sayang aja, gue punya park pass-nya tuh untuk 4 days. Akhirnya gue menyempatkan datang di hari Kamis itu, dan memang di hari itu lebih banyak rangkaian on track-nya tuh untuk kategori lain ya, yang kayak tadi Supercar, Porsche Carrera Cup gitu. Bahkan F2 F3 juga seingat gue belum turun di hari itu ya, apa udah ya, lupa itu. Jadi masih sepi banget lah hari Kamis gitu. Nah, masuk ke Jumat itu rame ya, belum gue bilang rame banget, tapi bener-bener belum seberapa dibandingkan hari-hari selanjutnya ya. Sesimpel karena ada free practice F1 gitu, FP1, FP1, FP2 kan gitu, dan itu rame banget gitu. Dan karena gue dapat ya park pass itu, gue bisa kemana aja kan sebenarnya. Akhirnya gue awalnya spot gue tuh di turn berapa ya, turn 3 kalau nggak salah, karena itu posisi yang nggak terlalu jauh dari gate gue masuk gitu. Gue namanya juga masih awal-awal ya, belum terlalu banyak explore. Nah, akhirnya gue dapat satu spot yang lumayan bagus gitu di, kalau nggak salah turn 8 ya. Setelah turn 8 yang ada lurusannya lumayan agak panjang gitu. Karena di situ tetap rame, tapi ada kayak bukit yang lumayan tinggi gitu loh. Jadi kita tuh dapat view mobil jalan di track itu lumayan lama gitu, lumayan panjang gitu. Nggak, ya namanya mobil speed tinggi kan pasti ngeliatnya cuma sekilas set, tapi ya serunya di situ. Makanya kita coba untuk dapetin momen lebih lamanya itu ya dengan cara dari view yang lebih tinggi gitu. Dan bener hujan di hari itu juga, di free practice tuh sorenya hujan juga gitu. Jadi pas free practice 2 itu ya dapat pengalaman juga, mereka pakai ban intermediate. Cuman jadinya tuh nggak serunya, yaitu nggak ada improvement dari sisi waktu ya di FP2 itu. Jadi ya benar-benar kita ngelihat mobil di track dengan ban intermediate aja. Masuk ke Sabtu, quali pun juga makin rame, dan gue nontonnya dari udah mulai pindah spot ke turn 2 gitu, karena di situ gue spot yang emang lumayan strategis ya, karena di mana-mana F1 pasti kunci serunya tuh di restart dan di turn pertama kan. Nah itu view gue tuh kayak dari ujung turn pertama terus masuk turn 2 gitu loh. Jadi dapat 2 turn sebenarnya. Nah, di quali ya gue kayak membiasakan diri lah di situ. Kebetulan gue dapat temen Indo juga di sana. Terus hari Minggu ya dari spot itu, dan beneran aja kan kejadian banyak insiden di situ gitu. Meskipun bukan di restart ya banget, kan restart tuh si Leclerc itu kan di turn 3 baru kena ya. Tapi pas restartnya itu tuh ya mobil Alpine dua-duanya di turn situ. Magnussen itu bannya juga nabrak di situ. Itu waktu Magnussen nabrak tuh, itu bannya tuh melayang coy. Ban kayak sobekan bannya tuh, entah sobekan ban atau serpihan apa gitu, bener-bener melayang sampai tinggi gitu. Di spot itu kita ngelihat ke atas semua gitu. Dan itu yang sempat lu bahas itu loh, ada penonton yang luka itu ya kayak kena debrisnya gitu. Jadi mungkin jatuhnya ke daerah penonton, kayak mungkin jaraknya tuh sekitar 30, nggak nyampe sih, mungkin 20-an meter dari gua, tapi ya itu kan orang udah numpuk semua, jadi ya mau ngambil debrisnya juga nggak mungkin, agak susah gitu. Tapi ya itu ngelihat pemandangan mobil-mobilnya itu diderek gitu, kayak ngelihat mobil Alpine dua-duanya diderek berbarengan gitu. Terus
ya ini masih on track dulu ya. Habis itu ya karena itu deket turn 1 dan deket podium, jadi kita berbondong-bondong lari dari situ ke podium gitu. Untung nggak perlu manjat sih gitu, karena ada kayak jalannya gitu. Kalau manjat tuh gue mikir 2 kali sih, gue bukan anak manjat kan gitu. Tapi ya untungnya ada gitu. Dan ya, kita lari semua ke podium, dan ya podiumnya pasti udah diisi sama orang-orang yang pakai tiket grandstand ya, makanya padat banget. Tapi gue dapet sih, maksudnya video foto dari apa ke podium tuh dapet gitu. Nah, itu baru on track. Yang off tracknya mungkin yang kemarin rame juga di Instagram kita tuh ini Melbourne Walk namanya. Itu ajang ya dimana driver tuh baru datang gitu, terus mereka ya ngasih tanda tangan, selfie gitu. Itu juga udah kayak pepes sih, orang tuh padet banget di Melbourne Walk itu. Mungkin bedanya kalau yang on track itu yang benar-benar dia anak yang nonton racing dari lama gitu, karena emang mereka pengen melihat action racingnya. Sedangkan yang di off track ini mungkin kebanyakan yang fans-fans F1 after Drive to Survive ya, karena balik lagi Drive to Survive itu banyak ngasih lihat kehidupan off track juga kan ya, plus F1 era modern lah. Sekarang F1 tuh banyak ya di sosial media tuh banyak nampilin kehidupan off tracknya driver kan, baik sosial media personal dia maupun sosial media tim gitu. Itu banyak nampilin hal-hal yang di luar racing ya. Disitulah ramai banget minta tanda tangan ya, ada DJ-nya juga biar lebih nge-hype gitu ya. Gue sih sebenarnya nggak terlalu ini banget sama tanda tangan ya, karena ya tanda tangan tuh buat gue ya ini debatable ya, tapi kayak ya coretan aja gitu. Gue lebih kayak foto atau video lah, apalagi ya buat akun kita juga tuh kemarin. Sama kemarin tuh ada fan forum gitu, itu kayaknya di tiap race week, maksudnya nggak cuma di Australia, pasti ada sih. Kayak itu udah jadi bagian dari rangkaian acara driver untuk keperluan ya PR-nya mereka, keperluan komersialnya F1 juga gitu. Mereka kayak buka ngobrol-ngobrol sama host gitu. Itu cuma 10 menit by the way per tim, jadi sebenarnya singkat banget gitu ya. Itu dapat lah gue juga kayak momen-momen itu, momen-momen obrolan di luar racing. Itu kayak pertanyaan-pertanyaan basic gitu loh, kayak what's your favorite food here in Australia gitu, atau ya momen-momen pertanyaan-pertanyaan yang simple-simple gitu lah, yang banyak di luar race juga gitu. Terus sisanya kayak datang ke booth ya, sponsor-sponsor F1 kan yang lumayan juga ya, terus dapat freebies gitu, lumayan lah gitu. Ya, itu sih kurang lebih pengalaman nonton F1 di Australia. Ya mungkin gantian kali, lu kan ada pengalaman nonton di Grand Prix Singapura gitu ya di tahun lalu. Itu kalau misalkan teman-teman follower di IG yang udah follow lumayan lama mungkin sempat ngikutin juga tuh, karena kita juga ada ngepost di sana kan. Gue nggak nonton sih. Nah itu lu gimana tuh pengalaman lu di Grand Prix Singapura tuh? Jadi sama gitu yang kayak Fadil tadi sampaikan gitu. Seru sih, karena emang beda banget. Mau walaupun lu cuma ngeliat sebentar mobil, tapi emang vibes-nya beda gitu. Dari denger suaranya tuh, kalau lu emang pecinta mobil, pecinta motorsport tuh ya beda sih. Kayak apalagi gue sempet ada di Singapura itu, gue coba cari di sebelum turn 7, di mana waktu itu yang Verstappen lock up dan banyak lah, apalagi pas tahun lalu tuh kan tracknya masih basah ya karena habis hujan. Nah itu gue keluar dari mall gitu ya, walaupun ditutup tapi itu suaranya nyaring banget sih. Itu bener-bener adrenalin rush banget, kayak mobil lewat yang bener-bener cuma sekejap kenceng gitu kan. Dan itu bikin orang yang bener-bener suka tuh kayak itu gila sih. Bayangin itu mesin physics, kalau lu pakai V10 atau V12 tuh kayak wah, itu lo harus pakai earbud sih. Soalnya kalau sekarang F1 kan udah
kayaknya ya nggak terlalu bukan nggak terlalu direkomendasi, kayak lu nggak perlu pakai lagi lah gitu earbuds itu, karena emang suaranya udah iya. mantep lah di kuping. Betul. Jadi kalau tahun lalu itu gua kebetulan ngambil spotnya tuh yang di Bay Grandstand. Tuh kalau misalnya itu tuh yang ada di yang lorong tuh yang sebelum masuk kan. Apalagi tuh yang tempat pertama kalinya F1 Singapura ada, malah ada skandal crash. Kalau teman-teman tahu gitu, teman-teman ngikutin dari F1 2000 zaman bahala lah gitu, dari zaman Sumi segala macem. Betul. Yang kejadiannya adalah Nelson Piquet Junior itu kepelintir, dan itu sebenarnya indikasinya memang sengaja gitu, karena pas waktu dia formation lap itu dia latihan dulu gitu, dia sempat latihan spin di situ, dan akhirnya ternyata pas race kejadian, dan itu menguntungkan Alonso, dan Alonso jadi juara, dan itu malah membuat Felipe Massa salah satu ways dia nggak jadi juara dunia di tahun 2008. Dan gue di situ dimana ya mobil cepet juga sih, walaupun bener-bener kayak yang cuma udah selesai gitu. Terus kayak ya nunggu 20 mobil datang, terus banyak kejadian tuh pasti ada di tadi yang gue bilang gitu, di turn 6 sampai turn 7 lah, karena emang itu bener-bener habis kenceng. Kalau telat rem dikit pasti akan lock up gitu kan ya. Dan tempat overtake di situ gitu. Nah sekarang kalau misalnya di gua itu di turn 16 sama 17 tuh ya mobil udah pelan karena belok, tapi tetap kenceng gitu, tetap kelihatan susah gitu. Dan gua coba ngambil beberapa foto gitu ya di sana, ya tetap susah gitu karena emang ngikutin mobilnya kenceng banget sih. Dan tahun lalu bukan pertama kalinya gua, tapi itu tahun kedua gua, karena pas tahun 2019 pas Sep menang di sana, gue udah sempat gitu ngerasain. Jadi cuma beda spot tempat duduk doang sih pas tahun lalu. Serunya di Bay Grandstand tuh ya pertama duduk, dan itu rame banget sih. Jadi ada kesempatan kita ngobrol juga sama orang-orang di sana gitu, yang bener-bener orang pecinta F1 dari mana aja gitu. Dan gue ketemu fans dari Australia sih kebetulan di sana tuh. Dari Australia ada, dari Perancis ada, beragam sih, kayak ada yang misalnya dari mana akhirnya stay di Singapura, terus kayak ya dia suka F1 segala macam kayak gitu sih. Oke. Itu sih serunya pas waktu gue di Singapura. Kalau ininya gimana coy? Mungkin kan tadi kebanyakan kayak dari sisi on tracknya ya. Ya lu udah sekilas kayak off tracknya ngebahas tentang ketemu fans-fans gitu. Cuman waktu kemarin lu nonton Grand Prix Singapura tuh ada kayak rangkaian event yang off tracknya tuh gimana tuh, ada apa aja dan seru apa enggak gitu? Iya, jadi kalau misalnya uniknya di Singapura tuh pertama dia tuh punya pit lane experience namanya. Itu biasanya di hari Kamis, tapi tahun lalu itu dibuka itu cuma buat residence-nya yang di Singapura doang. Jadi emang gue usaha, waktu gue coba usaha juga lewat temen gue, kita daftarin lewat email, ya ternyata emang nggak beruntung dan nggak dapet sih, sayangnya itu sih. Padahal sebenarnya ada kesempatan kayak pit lane itu lu bisa ke garage-nya masing-masing tim, tapi walaupun itu terbatas di luar gitu, lu bisa lihat krunya lagi latihan masang ban, dan kalau lu hoki ya lu bisa ketemu driver lagi pas muterin sirkuit itu sih. Itu satu. Dan kedua ada Singapura uniknya ada ini konser dia biasanya, dan konsernya itu ngundang banyak artis-artis ternama lah gitu kan. Kalau tahun lalu itu di hari Jumat itu ada Marshmello, kalau hari Sabtunya itu ada Westlife sama Black Eyed Peas, dan hari Minggunya itu ada Green Day. Jadi kalau dilihat dari uniknya tadi F1 itu ada, kalau tadi Fadil bilang ada dua, jadi dari yang benar-benar suka F1 sama yang benar-benar lahiran DTS lah gitu kan. Tapi kalau misalnya Singapura ada satu lagi nih, yaitu kalau lu datang ke Singapura tapi cuma nonton konser. Dan itu benar terjadi. Dan itu ternyata ada teman gua, junior gua di kampus itu di kuliah, dia ternyata datang ke situ tuh ya dia sebenarnya pengen nonton konser, waktu pengen nonton Westlife, dan tapi karena ngeliat vibes-nya F1 seru ya, menurut dia jadi dia akhirnya suka sih kayak gitu sih. Dan apalagi kan kayak ada driver-driver pada ganteng-ganteng gitu kan, jadi kayak makin suka sih. Dan tapi dia cewek cowok gitu kan. Gitu sih. Ya itu intinya
sebenarnya mengarah ke satu kesimpulan sih, mengarah ke kesimpulan kalau ya F1 tuh dari sisi komersialnya tuh makin bagus gitu, berhasil banget gitu, karena dia benar-benar nge-tap dengan baik dengan cara Drive to Survive, atau pas lagi race weekend dengan cara yaitu ngundang artis-artis, dan ternyata se-impactful itu gitu, ngundang fans-fans baru F1 gitu, yang ya suka tidak suka gitu ya itulah maksudnya cara F1 gitu untuk dapetin fans, sehingga ya sekarang banyak banget gitu yang suka sama Formula One. Betul sih. Kan ya kayak kita lihat loh, sebenarnya salah satu kalau bisa dilihat ya pengaruh DTS itu kan di Amerika lah ya. Dan akhirnya Amerika di tahun ini bahkan jadi punya 3 race dia kan. Iya. Di Miami, kota, sama yang baru di Las Vegas. Las Itu Vegas. impact itu sih. Iya, Las Vegas, tapi kalau ngelihat layout sirkuitnya kayaknya agak yang ya we'll see lah, tapi gue pribadi sih agak gimana gitu, kayaknya race-nya nggak terlalu seru ya gitu. Tapi ya kayak tahun lalu di Miami waktu race debutnya aja udah mulai banyak hal-hal yang berbau Amerika yang disisipkan gitu kan. Waktu si Max juara tuh pakai itulah helm American football, ada Shaquille O'Neal gitu. Nanti mungkin Las Vegas apa pialanya bentuknya itu chip poker. Bener juga. Bisa jadi gitu, judi-judian kan Las Vegas. Dan uniknya mereka ngadain race-nya di Sabtu malam ya. Oke, itu menarik sih, karena ini ya, karena biar apa sih tuh Sabtu malam tuh? Biar jadi mulainya jadi dari Kamis gitu, biar weekend aja. Gue nggak tahu juga sih kenapa ada. Kayaknya soal ini sih, soal jam tayang juga, karena di US tuh kan jamnya lebih lama kan, mungkin buat penonton di Europe, di Asia gitu bisa nonton di TV juga kali ya, mungkin ya. Bisa, tapi Itu karena kalau race-nya Minggu itu yang market Asia pasti nggak ke grab tuh nanti dari segi TV, karena udah masuk ke Senin gitu. Kayak tinju pun kan, kita kalau nonton tinju di Amerika itu pasti Minggu pagi, karena di sana masih Sabtu kan. Cuma emang kayaknya ada hal komersil ya kalau misalnya si F1 Vegas ini kenapa di Sabtu malam. Cuma sebenarnya emang Vegas ini kalau misalnya dibilang bukan yang pertama ada gitu ya. Sebelumnya pernah ada gitu, di tahun 81 sampai 84 tuh pernah ada sih gitu. Di Caesar Palace. Street circuit juga tuh. Ya tracknya lebih aneh lagi sih, kayak 3 bagan. Turnnya banyak banget bukan sih? Turnnya banyak kan ya. Iya, enggak ini lah. Kalau balik lagi ke obrolan kita ya, khususnya ke race di Melbourne gitu ya. Itu Albert Park itu sebenarnya itu street circuit juga gitu. Meskipun mungkin kalau kelihatan di TV kayak sirkuit tradisional lah. Maksudnya vibes sirkuit tradisional banget gitu si Albert Park ini. Kayak ya di turn 1-nya itu di ujungnya ada gravelnya, itu gravel kan khas sirkuit tradisional banget sebenarnya gitu. Ya tapi di hari-hari biasa gitu Albert Park ini ya taman publik gitu, orang buat aktivitas olahraga gitu. Di sana ada lapangan bola, lapangan basket gitu. Jadi ya nantilah mungkin abis ini gue coba datang ke sana, kita bikin video lagi ya, video kayak liputan after race itu gimana di Albert Park dan kehidupan normalnya gimana gitu. Menarik. Berarti ya ternyata tuh lu bahas juga sih kayak gravelnya selama ini buat apa gitu kan sih, bisa juga kan kayak grandstand-nya tuh bakal emang bukan permanen kan. Pertama ya grandstand-nya itu bukan permanen, jadi kalau hari biasa tuh nggak ada itu si grandstand itu cuma buat F1 doang gitu. Terus ya kayak podium gitu, terus kayak paddock gitu, itu gedung biasa gitu. Jadi kalau sehari-hari tuh dipakai buat kayak ada olahraga indoor gitu, kayak apa ya, kayak mungkin futsal gitu atau kayak pingpong gitu.
gue kan ada channel vlog pribadi gue juga kan, itu gue sempet ngerekam Albert Park beberapa bulan lalu ya tuh, tapi waktu itu gue vlognya masih kayak belum banyak nge-expose ada apa aja di sana gitu. Menarik. Kita tunggu video. Iyalah, ini nanti gue sempetin lah weekend gue datang record edit sekilas cepet aja naik. Oke, paling gitu kali ya experience gua dan Fadil gitu selama nonton F1. Ya yang pasti selama kalian punya duit gitu ya dan ada kesempatan, karena emang F1 tuh adalah olahraga mahal sih. Kita nggak bisa pungkiri lah gitu, emang motorsport tuh pasti mahal dan emang kita tahu lah. Dan kalian kalau selama kalian bisa sempetin lah seumur hidup sekali nonton, karena vibes-nya beda dan apa ya, di sekitar kalian ya sama-sama suka gitu dan sama-sama dukung gitu kan. Oke, paling gitu aja dari gue sama Fadil ngebahas experience kita selama di race. Ya semoga kalian bisa nonton juga ya, paling nggak kalau kalian bisa ya kalian nontonin lah F1 seumur hidup sekali lah minimal gitu, karena emang vibes-nya beda banget. Mungkin gitu aja, stay tune dan thanks for watching. Bye. Bye-bye.